Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi dengan saya Heri Irawan dari komunitas Prosumer. Kali ini kita sudah sampai di materi ke-9 dari 10 materi dasar prosumen, yaitu dengan tema membesarkan jaringan. Ini masalah edukasi ya Bapak Ibu, bukan paksaan. Jadi bagaimana melakukan strategi membesarkan jaringan prosumer tanpa harus memaksa orang bergabung. Jadi kita hanya akan fokus pada nilai, manfaat, dan testimoni nyata, Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang takut ngajak orang karena salah pola. Ya, salah satu kesalahan umum yang membuat orang tidak nyaman adalah mereka mengira kita mengajak bergabung itu sama seperti menjual atau memaksa. Padahal dalam konsep prosumer, kita tidak sedang menjual. Sekali lagi yang jualan adalah produsen. Tetapi kita mengundang orang untuk memahami peluang. Kalau memang tidak paham, apakah mau paham? Kita kasih paham. Kalau tidak mau paham, ya sudah, tidak ada paksaan. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami hanya berbagi informasi tentang konsep prosumen. Kami tidak menjual apapun dan kami tidak akan minta uang Bapak Ibu. Kami hanya mau berbagi manfaat. Sekali lagi bahwa prosumer bukan soal menjual produk. Kalau masalah jualan produk, Bapak Ibu datang saja ke toko retail yang biasa Bapak Ibu beli ya, belanja bulanan. Ya. Tetapi di sini adalah kita akan berbagi manfaat dan nilai ekonomi baru. Jadi prinsip dasarnya Bapak Ibu dalam hal ini adalah berbagi, bukan merekrut. Kita bukan sedang membangun sebuah perusahaan dan merekrut karyawan. Ya, yang kita lakukan adalah berbagi kesadaran ekonomi, bukan memaksa orang untuk bergabung. Jadi kita hanya tinggal menyampaikan tiga hal sederhana saja. Masalah umum yang kita hadapi saat ini apa? Kemudian apakah Bapak Ibu sudah punya solusinya? Kita memiliki cara yang sederhana dan mudah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini sekali lagi kami mengingatkan dari beberapa materi sebelumnya, kita sudah tahu bahwa hampir setiap saat secara rutin ya, setiap habis Lebaran, setiap tahun baru, harga-harga naik. Tetapi gaji kita tetap dan penghasilan akhirnya habis. Yang lebih mengkhawatirkan lagi banyak saudara kita yang terlibat dalam pinjaman online bunga berbunga. Ya, akhirnya uangnya habis hanya untuk membayar bunga. Ujung-ujungnya kebutuhan harian pun tidak terpenuhi. Belum lagi masalah biaya pendidikan anak. Nah, apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu bisa mencari solusi sendiri. Tetapi kami memberikan sedikit informasi solusi yang sederhana. Ya, jadikan belanja sebagai sumber penghasilan tambahan. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas yang kita ubah. Bapak Ibu tetap belanja. Mau ikut dengan komunitas kami atau tidak, Bapak Ibu tetap belanja harian, belanja bulanan. Ya. Dan mekanismenya, caranya mudah saja. Gunakan produk sendiri sesuai dengan kebutuhan, bagikan pengalaman bagaimana rasanya mengkonsumsi produk tersebut. Kemudian jika memang Bapak Ibu tertarik dengan produk yang nanti akan kita konsumsi, silahkan bergabung. Lalu kami atau orang-orang yang sudah lebih dahulu masuk di komunitas prosumer ini membantu menjelaskan bagaimana cara pengembangannya. Ya, itu saja. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada target tinggi, hanya edukasi dan kesadaran. Nah, jadi ada pola 3 tahap pertumbuhan jaringan. Ini masalah jaringan itu Bapak Ibu, jaringan toko retail tempat kita belanja itu kan tumbuh di berbagai daerah.
Awalnya di kota-kota besar masuk, di ibu kota provinsi, masuk ke kota-kota kabupaten, masuk ke tingkat kecamatan. Nah, sekarang hampir di setiap desa atau kelurahan itu sudah ada toko-toko retail dari grup yang sama dengan pertumbuhan jaringan yang sedemikian masif, yang mereka dapat mengambil keuntungan yang banyak dari semua penduduk di negeri ini. Mereka mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi kita sebagai konsumen tidak pernah terlibat di dalamnya. Nah, kalau mereka saja yang punya modal besar bisa melakukan itu, maka kita juga bisa melakukan itu. Caranya bagaimana? Bergabung di sebuah konsep prosumer tertentu, kemudian kita mulai menggunakan produk sendiri, karena ketika kita mulai bergabung dengan satu program prosumer tertentu, artinya kita sudah menjadi bagian dari prosumer tersebut. Ya, artinya kita sudah belanja di toko kita sendiri. Kemudian berbagi pengalaman nyata, bagaimana rasanya menggunakan produk tersebut, bagaimana benefitnya yang kita rasakan. Setelah itu kemudian bantu orang lain untuk memahami konsepnya dan menjalankan bagaimana prosesnya sehingga kita bisa membantu memberikan solusi terhadap masalah umum yang kita hadapi saat ini. Ya, jadi inilah pola 3 tahap pertumbuhan jaringan. Yang pertama, fokus pada diri sendiri dulu. Gunakan. Jadi pengguna aktif. Belanja produk sendiri, rasakan manfaatnya. Sehingga kita punya bahan untuk bercerita, bagikan informasi ini, cerita dengan jujur, pengalaman nyata ini kepada teman, tetangga, keluarga, dan orang-orang yang kita kenal. Selanjutnya, ketika mereka tertarik dengan konsep yang kita miliki, bantu ya, dukung orang tersebut untuk memahami sistem dan memulai menjalankannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada kekuatan dari cerita nyata bahwa orang itu nggak suka dijualin ya, tapi mereka suka cerita dari pengalaman yang nyata ya, cerita jujur dari pengalaman yang nyata. Bandingkan ini ada 2 kalimat. Gabung yuk, nanti kita dapat bonus besar loh. Ini apaan nih, penipuan kali ini. Nah, tapi kalau kita berkata, aku awalnya coba-coba produk ini loh, ternyata cocok banget. Aku juga dapat cashback nih dari pembelian sendiri. Ya, kalimat ini berbeda ya Bapak Ibu. Ya. Berikutnya nih, coba bandingkan lagi nih Bapak Ibu. Gabung yuk, nanti dapat bonus besar. Ternyata cocok banget loh. Aku dapat cashback loh dari pembelian sendiri gitu. Nah, bedanya apa Bapak Ibu? Yang pertama itu menjual, yang kedua mengundang rasa ingin tahu. Ini contoh saja. Kita bisa sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi cara komunikasi yang natural dan hangat Bapak Ibu. Berikut contoh pendekatannya nih. Yang pertama, kamu pernah nggak sih ngalamin gaji belum akhir bulan tapi udah menipis gitu. Ini contoh ya. Nah, baru lanjutkan dengan solusi ringan. Aku lagi belajar konsep prosumer loh. Jadi kita konsumen tapi bisa mendapatkan penghasilan juga gitu. Kemudian baru kita mengundang. Kalau mau tahu konsepnya, aku kirim videonya ya. Suruh banget loh gitu. Nah, jadi kita tidak menjual dan tidak memaksa. Hanya membuka ruang untuk orang tertarik sendiri. Ya. Ingat bahwa jaringan itu akan tumbuh dari kepercayaan, bukan tekanan. Jadi kalau orang merasa ditekan, mereka pasti menjauh. Tapi kalau mereka merasa diinspirasi dan diajak belajar, mereka akan mendekat. Jadi kuncinya adalah jujur dengan pengalaman Anda. Tidak perlu menjanjikan apapun. Fokus pada edukasi dan nilai tambah. Nah, berikut ini adalah 5 prinsip komunikasi prosumer yang efektif. Yang pertama adalah prinsip fokus pada manfaat, bukan uangnya. Jadi ceritakan apa yang dirasakan, bukan angka bonusnya. Ya, ketika saya bergabung di bisnis prosumer ini, memang pada awalnya saya belum dapat apa-apa. Tapi ada ketenangan, oh ternyata ada hal yang bisa saya lakukan di luar pekerjaan rutin saya dan berpotensi memberikan penghasilan tambahan. Itu saja dulu. Dan saya merasa nyaman dan merasa tenang.
Oh, yang penting ada yang bisa saya kerjakan di luar jam kerja saya, begitu. Berikutnya adalah prinsipnya gunakan bahasa yang sederhana. Jadi hindari istilah teknis atau jualan banget gitu, ya. Berikutnya adalah prinsipnya dengarkan lebih dulu. Pahami kebutuhan orang sebelum berbicara. Bagi Bapak Ibu yang sudah diundang ke grup WA ini, saya yakin Bapak Ibu sebetulnya punya kebutuhan yang sama dengan kami. Tetapi bagaimana kemudian selanjutnya, itu keputusan ada di tangan Bapak Ibu ya. Jadi kami hanya memberikan contoh, bukan janji. Ceritakan apa yang kita alami sendiri. Ya. Berikutnya adalah edukasi ya, bukan pemaksaan. Bantu mereka paham konsep prosumer, bukan paksa mereka setuju. Ya, bukan persuasif jadinya. Edukasi, memberikan pemahaman, bukan memaksa orang lain untuk setuju. Ya. Hasilnya, Bapak Ibu, jaringan yang tumbuh itu bersifat organik dan sehat. Kenapa? Ketika kita menanam benih kepercayaan dan edukasi, kita tidak hanya membangun jaringan, tetapi kita juga membangun komunitas yang bertumbuh karena kesadaran. Ya. Setiap orang yang bergabung bukan karena disuruh, tapi karena mereka paham dan yakin. Jadi kalau Bapak Ibu merasa belum paham, silakan bertanya. Kalau Bapak Ibu merasa belum yakin, baca kembali, tonton kembali, ulang-ulang satu, dua, tiga. Kalau masih belum paham juga, masih belum yakin juga, bisa bertanya secara pribadi kepada orang-orang yang memperkenalkan video ini kepada Bapak Ibu. Dan itulah yang membuat sistem prosumen bertahan lama dan berkembang secara alami. Ya, Bapak Ibu. Jadi, konsepnya adalah kami bukan sedang mencari orang yang mau diajak bergabung. Kami sedang mencari orang yang ingin belajar bersama. Ya, kita tidak sedang membangun jaringan penjualan. Kita tidak sedang mencari sales, ya. Tetapi kami sedang membangun gerakan kesadaran ekonomi yang saling menguatkan, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki visi dan misi dengan kami, dengan senang hati kami akan memberikan informasi seperti yang kami ketahui. Mari kita belajar bersama-sama, mari kita tumbuh bersama, mari kita sukses bersama, Bapak Ibu. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.